Jumpa lagi di channel gua Arya Irawan 21. Guys, kemarin setelah gua sibuk ngebahas tentang video penolakan sejumlah masyarakat yang nggak paham tentang jenazah-jenazah korban COVID, kali ini gua mau ngebahas tentang beberapa video yang cukup kocak menurut gua, berisi pernyataan dari seseorang yang cukup viral belakangan ini. Dulu juga kalau nggak salah dia sempat viral dengan pernyataan dia yang cukup kontroversial, yakni bisa mendatangkan arwah atau apa namanya, roh dari baginda Nabi Rasulullah SAW dan juga malaikat untuk membantu dia mengobati pasien-pasiennya. Siapa lagi orang ini kalau bukan Ningsiti Nabi? Kali ini dia punya beberapa komentar-komentar dan pernyataan yang cukup keren. Tapi untuk yang mungkin lupa, gue ingetin dulu tentang komentar kontroversial dia sebelumnya yang dulu-dulu. Kita lihat dulu videonya saat ini. Kita lihat di videonya viral, yang dulu sempat viral, yang jadi kemudian bahan keresahan masyarakat ketika itu. Kita lihat dulu yang dia mengaku bisa memanggil malaikat dan arwah Nabi. Iya kan? Dia pasti nangis. Yang datang adalah para malaikat. Saya tidak bohong. Jadi saya juga tidak mengada-ngada. Saya tidak punya namanya kodam. What? Malaikat? Saya tidak punya namanya jin. Saya tidak mau mengenal jin. Saya tidak mau namanya kodam. Dia punya indera. Saya berani seluruh Indonesia yang punya indera silakan datang ke sini. Siap. Sampingnya Bunda ada Rasulullah. Itu juga ya. Nabi-nabi. Siapa yang kita bunuh? Dapat ibadah. Sini tanya anaknya Bapak. Dia pasti akan sama dengan mereka. Banyak malaikat di sini. Malaikat. Jadi batuk gue, guys. Kocak gue. Gue kalau inget ini bawahnya pengen ngakak terus gue. Ya lanjut lagi deh tadi. Kenapa? Kamu tidak kuat melihatnya? Ini malah padahal ini para malaikat yang aku undang. Sekarang Udah, ini kita udah lihat ya yang dulu viral dan sempat jadi kontroversi. Sekarang orang ini bikin satu statement baru lagi, pernyataan baru lagi yang cukup viral. Terutama pernyataannya ini dikeluarkan di tengah situasi pandemi COVID-19 di Indonesia dan berkaitan dengan pandemi COVID ini, di mana semua orang saat ini sedang menggantungkan harapan terhadap kesembuhan dan lain-lain. Dan kita lihat apa komentar kontroversialnya dia. Kita lihat videonya berikut ini, guys. Ya, ini dia. Doi ngaku kebal corona, bahkan pernah masukin corona ke badannya, virus corona. itu rasanya corona ya, cara ya. Yang saya berusaha coba masuk ya apa sih rasanya sakit. What? Dia coba berusaha masukin gitu ya. Kita ulangin ya. Saya berusaha coba masuk ya apa sih rasanya sakit corona. Bu, ibu kalau mau tahu rasanya kena virus corona ya kan, ibu datang aja ke rumah sakit Persahabatan atau rumah sakit rujukan COVID-19, rujukan pemerintah. Jangan pakai APD ya. Nah, nanti ibu bisa rasain gimana rasanya kena virus corona. Terus jangan nyusahin dokter, jangan nyusahin para medis. Aduh. Pengen tahu, setelah itu nyoba tak rasakan di badan saya. Itu tenggorokan seringkali kayak kering. Rasanya kayak kering, lidah-lidah kayak kering, tidak nyaman. Terus di tenggorokan ini kayak batuk, tapi tidak batuk. Iya apa yang ngono yo? Kayak orang batuk budek. Anu kayak batuk, rasanya kayak batuk, gak nyaman pokoknya. Lidah ini kayak kering, gak nyaman, kayak haus saja. Terus Intinya keren lah. Doi bisa masukin virus corona ke badannya dan nggak apa-apa gitu loh kan. Ya intinya Doi mau nyampein kalau misalnya Doi itu kayaknya kebal sama virus corona.
Mantap. Sekarang kita lihat video lainnya lagi. Dan ujung-ujungnya setelah dia ngaku kebal virus corona, pernah masuk virus corona, ujung-ujungnya ini dia. Ujung-ujungnya saudara-saudara. Indonesia yang bila takut sama corona ataupun yang kena corona ataupun yang mendredek karena corona, ini obatnya. Anjrit, jualan ujung-ujungnya, kampret. Parah, bos. Ya, ini mau tak doain semua penyakit bisa. Ini produksi pandaan. Insya Allah semua tahu pandaan. Gini guys, yang mau gue sampaikan ini adalah kenapa gue komentarin video dari ibu satu ini ya, si Ning Siti Nampi ini. Pertama, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ya janganlah kita bercanda sama ini virus. Kenapa? Banyak orang yang sudah kena imbasnya, baik secara ekonomi maupun dari sisi kesehatan. Yang meninggal udah banyak, yang terpapar saat ini juga banyak. Bagaimana kesedihan keluarga mereka, dan semua orang saat ini memiliki harapan, menggantungkan harapan atas kesembuhan dan berakhirnya COVID ini. Lalu, pernyataan orang ini adalah dia mampu memasukkan virus corona ke badannya, bisa merasakan, udah gitu kebal virus corona berarti kan. Ujung-ujungnya terus jualan obat untuk corona. Kalau sekarang mungkin orang udah banyak ya, kalau misalnya mereka ngomong apa namanya herbal lah, atau jamu-jamuan lah, segala macam. Itu fungsinya mungkin ya supaya badan itu sehat dan lain-lain, bukan untuk menyembuhkan COVID-19. Si ibu ini dia jualan obat yang katanya bisa menyembuhkan COVID-19 atau virus corona. Ini problem banget. Karena kenapa? Kita sama-sama tahu bahwa sekarang ini pakar ahli medis ya kan di seluruh dunia, yang profesor tuh nggak dikit tuh jumlahnya tuh. Mereka lagi berlomba-lomba di seluruh dunia untuk menemukan vaksin untuk menangani dan menangkal dan menyembuhkan virus ini. Tiba-tiba nongol lah orang ini gitu loh kan, dengan propagandanya dia jualan obat nih, nggak tahu nih obat apa isinya ya kan. Dia bilang katanya ini bisa menangkal virus corona, bahkan bisa menyembuhkan. Guys, kalau ini obat ternyata tidak terbukti, dan gue nggak yakin ini obat terbukti kan, ini jelas saya menduga ya kan, apa nggak ada unsur penipuan nanti di sini. Sorry nih, saya bilang kalau saya misalnya obat ini ternyata saya beli misalnya kan, dan ternyata kita berikan kepada pasien COVID-19 dan ternyata tidak sembuh, apa ini bukan penipuan namanya kalau kayak begini kan? Coba. Pandaan. Anda tahu pandaan? Anda tahu pandaan? Pandaan. Oh, ya, ingat ini namanya bahwa pasti pandaan. Insya Allah pandaan lampu hijau. Tidak ada lampu Pasuruan, lampu hijau, tidak ada lampu merah. No corona. No corona. Ya, karena Kita tidak mau corona. ya, Saya berusaha sekali, satu berdoa sama Gusti Allah, mudah-mudahan di Pasuruan bersih dari corona, dan insya Allah di bulan suci nanti. Amin. Gue juga berdoa supaya Pasuruan dan Pandan tuh nggak kena virus corona ya kan, dan nggak kena COVID. Dan gue berharap juga untuk wilayah-wilayah provinsi lainnya yang kena COVID-19 saat ini bisa segera pulih. Tapi yang jelas bukan karena Pasuruan atau daerah Pandan itu bebas virus corona, bukan karena ada lu, dan bukan karena obat lu, gitu loh. Ini kan logical fallacy banget kalau kayak gini. Ini bahaya kalau kayak gini caranya kan. Kita lihat ini. Walaupun coronanya menipis, mudah-mudahan cepat hilang. Dan ini insya Allah bermanfaat untuk bagi yang takut corona atau corona untuk penyembuhan di corona. Kita ulangin ya. Dia bilang obat ini untuk penyembuhan corona. Kita ulangin nih. Dengerin. Untuk penyembuhan di corona. Penyembuhan corona Insya dia Allah bilang. di kedokteran atau di kedokteran atau ada yang kenal ini. sudah sebanyak yang kenal ini. Ini produksi pandaan. Ini perlu ya kita klarifikasi ya. Beliau sebutkan bahwa obat ini sudah banyak dikenal di kedokteran, dunia kedokteran. Ini penting dalam hal ini
organisasi Ikatan Dokter Indonesia mengklarifikasi tentang pernyataan dari beliau. Karena kenapa? Pernyataan beliau ini bisa menjadi satu pegangan dan pandangan yang salah di masyarakat. Karena masyarakat menganggap bahwa obat ini rekomendasi dari dunia kedokteran, dan dunia kedokteran sudah tahu obat ini dan lain-lain. Maka organisasi kedokteran sekelas ini perlu mengklarifikasi hal ini. Apalagi dikatakan bahwa obat ini bisa menyembuhkan COVID-19. Yang kita belum tahu sejauh mana pengujiannya dan sejauh mana khasiatnya. Dan saya nggak yakin sih, terus terang aja. Boleh, dan itu hak gue. Tapi yang jelas, kalau misalnya ini obat benar-benar bisa nyembuh sih bagus gitu loh kan. Tapi kalau enggak, ini kan cuma orang cari untung aja di tengah orang lagi pada penuh harapan untuk bisa sembuh dari virus corona. Dan ini ngehe banget gitu loh. Langsung ini kasih air setengah gelas. Yang 1 sendok. Satu sendok dicampur air setengah gelas. Bisa. Airnya anget apa? Biasa. Oke, jadi inilah yang mau saya reaction video ini ya. Saran saya buat tanpa mengurangi rasa hormat buat Ibu Ningsih Tinampi, saya nggak ngerti lah Anda ini tabib, dukun atau paranormal, saya nggak ngerti lah ya. Tapi yang jelas saya ingin mengomentari dan ingin memberi masukan kepada Ibu Ningsih Tinampi. Di tengah situasi pandemi COVID sekarang ini, jangan kita berusaha untuk mengambil keuntungan dengan memberikan informasi, harapan-harapan palsu yang belum teruji. Karena kenapa? Bu, di tengah situasi seperti ini, harapan masyarakat itu tinggi sekali. Dan ketika misalnya ada orang berbondong-bondong membeli obat itu, ternyata tidak teruji dan tidak terbukti, tentu akan menimbulkan kecewaan yang luar biasa. Iya, kalau misalnya minum obat ini cuma nggak terbukti. Kalau ternyata obat ini ternyata memberikan implikasi yang lain, misalnya memicu gejala yang lain, atau misalnya memicu hal-hal lainnya, misalnya orang obat biasa yang kita biasa beli di apotek aja yang memang keluaran dari farmasi aja ada efek sampingnya. Kita belum tahu bagaimana obat ini. Jadi tolong Ibu, biarkanlah tenaga medis yang bekerja, Ibu biarkanlah orang-orang yang mengerti pada bidang kesehatan yang bekerja. Mereka sekarang semua lagi kerja, Bu. Lagi berusaha untuk membuat riset untuk menemukan vaksinnya. Jadi jangan jual harapan sama masyarakat kayak gini. Terus terang aja kurang bagus banget kayak gini. Ya, jadi kenapa saya komentari ini? Penting sekali supaya tidak terjadi penyesatan atau salah persepsi di tengah masyarakat. Karena channel Ibu ini, saya lihat subscribernya itu, subscriber pengikut itu jutaan orang dan ditonton oleh jutaan orang. Dan kita sama-sama tahu kan, pengguna media sosial kita di Indonesia ini, gua nggak enak ngomongnya gitu kan, masih banyak yang belum cerdas. Masih gampang yang namanya makan isu, makan hoax, dan lain-lain. Apalagi penggiringan opini, dan lain-lain. Jadi, perlu kita komentari hal seperti ini. Ini kayak begini seharusnya harusnya responsif ya dari kepolisian, BPOM, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia. Ini responsif seperti ini. Jangan sampai ini kemudian menyebar di masyarakat, ada yang percaya dan banyak yang percaya, kemudian akhirnya mereka kecewa. Hei, kalau gitu saya cuma bisa kasih saran, Ibu, janganlah main-main dengan harapan seperti ini. Oke guys, setelah itu selain Ibu Ningsih Tinampi ini ada peristiwa lucu lainnya di tengah pandemi COVID-19. Ada aja kelakuan viral netizen, yaitu adalah adanya video viral mengenai YouTuber, sorry gue bilang ini YouTuber goblok ini. Dan itu betul-betul yang dia bikin itu kontennya konten sampah. Dia bikin konten prank tentang corona di tengah publik. Kita bisa lihat videonya. Di sini kita akan melakukan prank tentang yang lagi booming-boomingnya saat ini, yaitu virus. Sekedar info, ini kalau nggak salah channelnya sudah di take down, sudah ditutup karena pelakunya ini udah diamankan juga oleh aparat keamanan. Corona. Saya sebagai orang yang baru pulang dari China. Oke, gimana kelanjutannya? Kelanjutannya sih gimana? Bagaimana kelanjutannya ntar? Pastikan jangan kemana-mana. Tetap di channel kami. Sampah anjing, lu punya kontennya sampah banget. Kenapa juga ada orang kayak begini, dia bikin konten sampah kayak begini? Kalau nggak salah ini orangnya udah diamankan. Nah ini dia. Ini diamankan oleh aparat keamanan.
Ya whatever lah. Sampah konten lu. Oke, tadi itu konten video reaction gue hari ini, yang mana gue ngerasa cukup penting banget untuk dikomentarin tentang apa yang distatementkan oleh Ningsih Tinampi tersebut. Gue berharap di tengah situasi pandemi COVID-19 ini tetap harus jaga diri, berhati-hati dan waspada, tapi jangan sampai kehilangan hati nurani. Dan yang paling penting adalah jangan coba memanfaatkan situasi pandemi COVID ini untuk berusaha mencari cuan untuk hal yang nggak bener. So, akan jumpa lagi sama video reaction gue lain kali. Tetap ikuti channel gue, dan selamat sore.